Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kamu bilang kamu adalah pangeran kedua dari klan ular laut. Zhu Hengyu dengan ragu bertanya. Ya, aku adalah pangeran kedua dari klan ular laut. Begitu surat wasiat itu terdengar, Zhu Hengyu sepertinya tahu namanya, dia menjawab dengan cepat. Tidak, aku ingat dalam catatan, tidak ada pangeran kedua di keluarga ular laut. Tentu saja Zhu Hengyu tahu pangeran kedua, dua kalimatnya sebenarnya membingungkan sang pangeran kedua dan membuatnya berpikir bahwa Zhu Hengyu tidak tahu apa yang dilakukan pangeran kedua. Setelah beberapa saat, Zhu Hengyu akan membandingkan dengan pangeran kedua sebenarnya dari keluarga ular laut sesuai dengan wasiat ini. Dengan cara ini, Zhu Hengyu tahu apakah yang dikatakan benar atau tidak. Pangeran kedua di sisi lain mendesah pelan ketika dia mendengar pertanyaan Zhu Hengyu. Aku tahu akan seperti ini. Apa yang terjadi? Zhu Hengyu pura-pura tidak sadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian pangeran kedua menghela nafas lagi, dan kemudian menceritakan bagaimana dia dianiaya dan bagaimana cara kembali ke istana keluarga ular laut untuk disembelih. Tetapi satu hal berbeda dari Zhu Hengyu mendengarkan Chang Sui. Pangeran kedua memang mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membalas dendam di istana keluarga ular laut. Hanya saja kaisar ayahnya, kaisar keluarga ular laut, sebenarnya tidak mengadakan jamuan makan untuk menghiburnya. Menurut kehendak ini, tuan yang tak terhitung jumlahnya dikirim dari istana kerajaan ular laut pada waktu itu, dan tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan pembantaiannya. Pangeran kedua malam itu seharusnya membunuh raja secara langsung. Dia ingin langsung menjadi kaisar baru klan ular laut. Tetapi hal-hal tidak mengikuti arahan pangeran kedua. Kaisar ular laut hari ini, kaisar ayahnya, telah menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan secara langsung menekan pangeran kedua. Jika bukan karena pangeran kedua, ia berjuang mati-matian dan melarikan diri. Mungkin langsung dibunuh oleh ayahnya dan kaisar di tempat. Meski dalam posisi bertempur, pangeran kedua jauh lebih tinggi dari ayahnya. Kaisar ular laut saat ini hanya memiliki 86 segmen. Dan posisi pertempuran pangeran kedua peringkat 90. Itu sudah membangkitkan keberadaan keterampilan tempur pamungkas dari klan ular laut. Namun dalam pertempuran itu, pangeran kedua dikalahkan. Bukan berarti pangeran kedua tidak cukup kuat, tetapi bahwa kekuatan kaisar ular laut terlalu mengerikan. Meskipun hanya memiliki 86 tubuh pertempuran, kaisar ular laut telah mengambil Hualong Pil. Setelah pelatihan Hualong Chi, saya memiliki badan perang naga racun. Dengan tubuh naga dari paragraf 86, kaisar ular laut benar-benar menghancurkan pangeran kedua dari tubuh 90 segmen. Mendengarkan kata-kata pangeran kedua dari Sisnake, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun situasi yang disebutkan oleh wasiat ini agak berbeda dari cerita Zhu Hengyu tentang pangeran kedua klan ular laut yang mendengar Chang Sui. Tapi Zhu Hengyu percaya bahwa apa yang dikatakan ini benar. Karena Zhu Hengyu selalu merasa bahwa pangeran kedua yang digambarkan oleh Chang Sui adalah dewa kecil. Dengan kata lain, Zhu Hengyu merasa bahwa pangeran kedua di Changshaku tidak seperti manusia, tetapi lebih seperti sosok dewa yang maha kuasa. Namun, Zhu Hengyu merasa bahwa tidak ada yang bisa menjadi lawan pangeran kedua di istana ular laut. Kalau tidak, keluarga ular laut terlalu lemah. Bagaimana ras yang lemah dapat melawan domba iblis selama miliaran tahun? Dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu berpikir bahwa pangeran kedua di mulut Chang Sui adalah proses rakyat dan itu berasal dari rumor. Karena dia tahu bahwa seorang pahlawan diperlukan di antara ular laut. Pahlawan ini bukan prajurit yang ada di medan perang, tetapi sosok romantis yang tidak takut dan tidak takut pada kekuasaan. Jelas, dasar keluarga ular laut ditekan sangat menyedihkan, dan mereka merindukan seseorang untuk berdiri dan menggulingkan keluarga dan sistem kerajaan saat ini. Jadi pangeran kedua ini terbentuk. Sekarang setelah dia mendengar pangeran kedua yang sebenarnya mengatakan apa yang dia lakukan, Zhu Hengyu akhirnya tahu situasi sebenarnya. Zhu Hengyu sepenuhnya percaya apa yang akan dikatakan ini. Namun, Zhu Hengyu masih harus berpura-pura agak tidak bisa dipercaya, dan terus bertanya. Sekarang kamu begitu kuat, bagaimana bisa kamu berada di bidang ini sekarang? Dan mengapa kamu berada di dalam gunung gantung? Ini adalah saat hidup dan mati, dan pangeran kedua tidak berani menyembunyikannya. Lalu dia menceritakan rahasia yang mengejutkan. Bahkan, ada alasan mengapa keluarga ular laut dapat mengontrol waktu keluarga ular laut selama triliunan tahun. Alasan ini harus dimulai dengan jenis latihan khusus. Dari mana latihan seperti ini berasal tidak diketahui. Pangeran kedua hanya tahu bahwa keluarganya telah mengendalikan keluarga ular laut sejak mendapatkan latihan semacam ini. Dan jenis latihan ini memiliki nama yang dominan, Naga Snake Jiutuo.
Hal yang paling tidak normal dari jenis latihan ini adalah ia berlaku untuk 2 balapan. Nama latihan ini bisa dilihat. 9 naga kematian naga ular, jenis latihan ini cocok untuk budidaya klan naga dan budidaya ular laut. Ini hanya satu item, sudah sangat menentang langit. Harus dipahami bahwa karakteristik setiap ras berbeda, bahkan jika ular laut dan naga sangat dekat. Tapi itu hanya masalah kedekatan, masih ada kesenjangan yang substansial antara kedua ras. Latihan semacam ini juga menyebar di antara naga. Menurut legenda, nama latihan ini di antara naga adalah Shenlong Nine Mold. Shenlong Nine Mold ini terkenal di antara klan naga. Legenda mengatakan bahwa klan naga yang mempraktikkan 9 naga Shenlong dapat memperoleh 9 transformasi, dan kekuatan terakhir akan sangat kuat. Namun, hanya ada legenda di antara naga dari 9 naga, tetapi mereka belum pernah melihat orang berlatih. Oleh karena itu, Shenlong Nine Mold selalu menjadi legenda di antara klan naga. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ada nama lain untuk naga ini. Dan keluarga kerajaan dari keluarga ular laut mengandalkan jenis latihan ini untuk memerintah keluarga ular laut selama miliaran tahun. 9 naga ular 9 ini hanya untuk klan naga untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi untuk klan ular laut, itu hanyalah kekuatan anti-alami. Seperti yang kita semua tahu, karena alasan etnis, ular laut hanya bisa mencapai tahap ke-90 dari tubuh perang. Sejak zaman kuno, tidak ada keluarga ular laut yang dapat menembus batasan ini. Tapi ular kerajaan yang melakukannya. Kaisar ular laut dari setiap dunia, pangkat tubuh pertempuran terakhir telah melampaui 90. Ini juga merupakan alasan utama mengapa keluarga ular laut selalu mengendalikan keluarga ular laut. Saya ingin bertanya bagaimana seorang pemain yang kuat dengan tubuh pertempuran 90 segmen dapat menantang seorang kaisar dengan tubuh pertempuran 91 segmen. Menurut Pangeran Kedua, ular naga 9 pembusukan ini dapat memungkinkan orang-orang dari klan ular laut untuk memasuki keadaan metamorfosis setelah setiap budidaya ke puncak memulai kembali reinkarnasi. Dengan kata lain, setelah mempraktikkan ular naga ini 9 pembusukan itu akan terlahir kembali 9 kali. Masing-masing reinkarnasi ini akan memungkinkan para praktisi klan ular laut untuk mendapatkan batas peningkatan. Dengan kata lain, setelah pembudidaya pertama kali berkultivasi ke paragraf ke-90 dari badan perang, semua latihannya akan dimeteraikan. Dan pembudidaya ini perlu memulai pelatihan lagi dari masa perang. Kali ini ketika kultivator mencapai puncak, ia tidak akan lagi dibelenggu oleh bakat rasial, tetapi akan dapat menerobos ke bagian 91 dari tubuh pertempuran. Namun, metamorfosis pertama hanya mampu menerobos paragraf ke-91 dari badan perang. Setelah mencapai puncak paragraf 91 dari badan perang, para praktisi akan dimeteraikan lagi dan semua akan diolah, mulai dari bab pertama dari badan perang. Perbedaannya kali ini adalah bahwa puncak dari praktisi kali ini akan menjadi bagian ke-92 dari tubuh pertempuran. Keluarga ular laut dapat mengandalkan latihan ular naga 9 pembusukan ini, berulang kali berlatih 9 kali, dan akhirnya mencapai puncak daratan yang runtuh ini, tubuh pertempuran adalah 99. Seluruh keluarga kerajaan ular laut berdiri di atas keluarga ular laut berdasarkan metode budidaya ini. Jika ada yang menantang, hasil akhirnya akan menjadi kekalahan besar. Namun, untuk warisan naga dan ular ini, ia memiliki banyak peraturan. Secara umum, ahli waris akan mengatakan bahwa hanya sang pangeran yang dapat mewarisi, tetapi ini bukan masalahnya. Ada masalah fatal karena deformasi naga 9 ular diteruskan langsung ke pangeran. Artinya, sang pangeran cenderung memiliki mental yang kendur karena dia sendiri yang telah mewarisi warisan. Oleh karena itu, keluarga kerajaan ular laut berturut-turut akan memilih 3 dari banyak pangeran ular laut dan memberikan 9 ular naga kepada mereka secara terpisah. Kedua pangeran termasuk di antara 3 kandidat. Namun, agar pangeran berhasil mewarisi Decai 9 Naga Serpent, Decai 9 Naga Serpent yang diteruskan ke pangeran benar-benar lengkap. 2 pangeran lainnya hanya menerima versi robek. Dengan cara ini, ia tidak hanya dapat mendorong sang pangeran untuk rajin berlatih naga dan ular, tetapi juga memastikan bahwa pewaris yang ditunjuk dapat berhasil mewarisi takhta. Kebiasaan ini telah beredar di istana ular laut selama ratusan juta tahun. Hingga suatu hari, sebagian selir di keluarga kerajaan ular laut melahirkan pangeran kedua bernama Haisan. Ya, nama asli pangeran kedua disebut Haisan. Meskipun nama laut milik keluarga kerajaan di antara ular laut tidak dilarang oleh orang-orang. Jadi orang-orang gunung tersembunyi di tentara, dan tidak ada yang peduli. Bakat pangeran kedua benar-benar luar biasa. Tapi tidak ada yang memperhatikan ini di awal. Dan ibu pangeran kedua juga mengajarinya untuk bertindak rendah hati dalam keluarga kerajaan. Oleh karena itu, pangeran kedua selalu menjadi praktik rendah. Tidak sampai suatu hari pangeran kedua dan beberapa teman mabuk, jadi dia membicarakannya dan mengatakan kepadanya rahasia bahwa dia telah menemukan versi yang tidak lengkap dari Dragon God 9 Degeneration. Rahasia inilah yang menyebabkan dia bunuh diri. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Segera sang pangeran tahu tentang hal itu. Baru kemudian pangeran kedua diusir dari istana malam itu. Pada saat itu,
Kaisar Ular Laut tahu bahwa hal ini cukup marah, dan bahkan dia ingin menghapuskan pangeran secara langsung, dan mengirim seseorang untuk mengambil pangeran kedua. Bagaimanapun, sosok jenius ini, bahkan jika Kaisar Ular Laut itu bodoh, juga tahu bagaimana masa depan pangeran kedua Haisan nantinya. Hanya saja ketika orang-orang gunung bersembunyi, bagaimana mereka bisa menemukannya. Ditambah dengan permohonan beberapa menteri yang kuat, Kaisar Ular Laut hanya bisa mundur dan memohon kedua, menekan masalah ini. Konsekuensi dari ini adalah bahwa meskipun permukaannya tenang, pada kenyataannya, secara rahasia, seluruh istana tidak lagi waspada terhadap pembalasan kedua pangeran ini. Terutama sang pangeran. Sang pangeran menggunakan semua kekuatan yang dia bisa untuk menemukan gunung, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Tidak sampai suatu hari Haisan kembali dari perbaikan bahwa ada pembalasan gila malam itu. Malam itu masih menjadi topik yang tidak bisa dibicarakan orang dengan santai di sisi baiknya. Untuk hal-hal rahasia seperti itu, hanya dua orang yang saling berkonfrontasi yang mengetahui kisah orang dalam. Salah satunya adalah Simon, yang lainnya adalah Kaisar Ular Laut, Bapak Gunung Laut. Menurut catatan pangeran kedua, dia dan ayahnya bertempur ratusan kali malam itu. Namun, bagaimanapun juga, dia belum berubah, jadi pada akhirnya Haisan menghabiskan semua cara, tetapi masih kalah dari tangan Kaisar Ular Laut. Pada saat ini, kontradiksi antara Haisan dan keluarga kerajaan tidak dapat direkonsiliasi. Kaisar Ular Laut ingin membunuh Haisan secara langsung. Hanya saja Gunung Laut adalah jenius langka dalam keluarga ular laut selama ratusan juta tahun. Setelah mencoba yang terbaik, Haisan melarikan diri. Dan setelah malam ini, Haisan juga sepenuhnya menghakimi keluarga kerajaan. Setelah melarikan diri, Haisan menemukan tempat untuk berlatih meditasi. Setelah luka itu pulih, ia juga memasuki periode reinkarnasi pertama dari ular naga 9 gudang. Setelah kembali ke pertempuran untuk sementara waktu, Haisan tahu bahwa itu sangat berbahaya di luar, jadi dia langsung bergabung dengan pasukan ular laut sebagai anggota. Meskipun dia lebih lelah setelah bergabung dengan tentara, sifat orang gunung-gunung secara alami tidak peduli. Perlahan-lahan, dia perlahan-lahan muncul di ketentaraan. Dan karena keahlian khusus naga Snake Jiutuo, Haisan tidak memiliki belenggu selama tahap ke-30 pertempuran, yang juga merupakan tempat yang sangat tidak normal dari naga Snake Jiutuo. Kecuali untuk budidaya pertama naga 99 mold, akan ada belenggu. 8 reinkarnasi yang tersisa tidak akan memiliki belenggu. Selama setiap reinkarnasi tidak mati, pembudidaya akan dengan mudah mencapai puncak tubuh pertempuran. Setelah mendengarkan Haisan, Zhu Hengyu terkejut. Untuk pertama kalinya, dia mendengar tentang latihan yang sangat kuat. 9 mold naga ular ini hanyalah sebuah latihan yang khusus diciptakan untuk keluarga ular laut. Setelah kejutan panjang, Zhu Hengyu perlahan pulih. Pada saat ini Zhu Hengyu sepenuhnya percaya kata-kata Haisan. Zhu Hengyu tahu tentang usia tahun-tahun ini, dan Haisan tidak perlu berbohong padanya. Dan dengan cara ini juga menjelaskan banyak celah dalam legenda yang dikatakan Chang Sui. Ini juga menjelaskan mengapa ada keinginan kuat di tubuh Haisan. Mereka yang berlatih naga Serpent Nine Mold akan dimeteraikan dengan sebagian besar kehendak jiwa selama reinkarnasi. Dengan cara ini, kultivator akan menjadi kultivator baru. Hanya ketika praktisi berada dalam bahaya besar yang asli akan dibebaskan. Setelah mengetahui keraguannya, Zhu Hengyu juga terkejut. Jika pangeran kedua bisa menjadi pelayannya saat ini, bantuan untuknya tidak begitu besar. Pada saat ini, hanya 1/10 tubuh Haisan ditinggalkan oleh Zhu Hengyu. Bukan karena Zhu Hengyu tidak ingin merebut, tetapi merebut itu membutuhkan banyak upaya. Karena pada saat ini semua kehendak gunung bawah berada di sudut 1/10 ini. Anda harus tahu bahwa sebelum Haisan adalah orang kuat di babak ke-90 perang, keinginannya jelas sangat kuat. Ditambah dengan kenyataan bahwa bola itu menyusut menjadi bola saat ini, Zhu Hengyu bahkan lebih sulit untuk ditembus. Jadi Zhu Hengyu siap mengakali. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Bagaimana kalau kita bicara tentang kerjasama? Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Haisan agak bingung. Kerjasama? Kerjasama apa? Apakah kamu tidak ingin aku menjadi budakmu? Zhu Hengyu terkekeh, dan suara itu penuh dengan niat baik. Kapan aku bilang aku ingin kamu menjadi budakku? Bagaimana bisa pangeran kedua dari klan ular, bakat langit, diperbudak? Zhu Hengyu ini sanjungan telanjang. Untuk bisa memenangkan orang kuat, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu malu. Tapi sebenarnya Zhu Hengyu juga mengatakan yang sebenarnya, dengan karakter Haisan yang bangga, dia tidak akan pernah diperbudak. Oleh karena itu, Zhu Hengyu hanya dapat mengambil pendekatan yang berbeda dan menggunakan metode lobby. Bagi Zhu Hengyu, Haisan sangat berguna. Saya melihatnya sambil tersenyum, dan dengan cepat berkata, ini agak berlebihan. Aku hanya anggota keluarga ular laut biasa. Kesederhanaan di mulut Haisan, tetapi jenis kata tidak bisa mendengar rasa kesopanan. Masih sombong, Zhu Hengyu berkata diam-diam di dalam hatinya. Namun, gunung bawah gunung ini memang memiliki modal sombong. Putranya, yang menentang langit, merasa sedikit kasihan dengan karunia surga.
Melihat orang-orang yang tertawa terbahak-bahak, Zhu Hengyu bertanya lagi. Yang mulia, apa pendapat Anda tentang kerja sama kami? Haisan sombong, tapi dia tidak bodoh. Setelah mendengar kerja sama Zhu Hengyu, Haisan tertawa, dan kemudian berkata, "Saudaraku, tidakkah menurutmu sikapmu saat ini bukan untuk berbicara tentang kerja sama? Haruskah kamu mengumpulkan lampu emas ini dulu?" Haisan bertanya ragu-ragu. Zhu Hengyu tidak mau pada saat itu, jadi dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak masalah, tidak masalah. Mari kita bicara sebelum kita bicara." Tidak ada cara bagi Haisan untuk melihat Zhu Hengyu tidak setuju, setelah semua orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Karena itu, Haisan hanya bisa berduka, dan dia dan Zhu Hengyu harus bekerja sama dengannya terlebih dahulu. "Kakak Zhu, apa yang kamu bicarakan?" Zhu Hengyu kemudian berbicara dengan Haisan tentang kerja sama tersebut. Hal pertama yang Zhu Hengyu minta agar Haisan lakukan adalah membuatnya bekerja keras setelah kembali. Dan Haisan mendengar hal pertama Zhu Hengyu, dan langsung tidak tahu. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Zhu Hengyu. Apakah itu karena dia pikir dia tidak perlu berlatih? Jawabannya jelas tidak demikian, sehingga Gunung Laut secara alami bingung. Penjelasan yang diberikan oleh Zhu Hengyu adalah bahwa Haisan perlu naik ke posisi yang lebih tinggi sebanyak mungkin. Pada titik ini, Haisan mengajukan keberatan pada saat itu. Komandan Sisnake baik-baik saja. Jika dia ingin naik, Haisan akan menghadapi beberapa orang kerajaan. Dan tidak seorang pun di keluarga kerajaan akan tahu siapa Haisan. Jika Anda mendaki sepenuhnya, ini benar-benar melanggar niat asli Gunung Laut untuk bersembunyi. Zhu Hengyu secara alami tahu ini, jadi dia hanya meminta Haisan untuk naik ke posisi komandan ular laut. Dan itu harus menjadi komandan yang bertanggung jawab atas bagian wilayah laut ini. Untuk ini, Haisan secara alami tidak memiliki pendapat. Apa yang Zhu Hengyu katakan sebenarnya adalah apa yang Haisan ingin lakukan. Selain itu, Zhu Hengyu juga berjanji untuk menyediakan banyak tanah untuk tumbuh, tetapi keluarga ular laut memiliki bahan obat berharga yang sangat dibutuhkan untuk Haisan, untuk membantunya tumbuh sesegera mungkin. Tentu saja, Haisan sangat senang tentang ini, jadi untuk hal pertama yang Zhu Hengyu tanyakan, Haisan setuju tanpa ragu-ragu. Melihat Haisan setuju, Zhu Hengyu mengatakan hal kedua. Dalam hal kedua ini, Zhu Hengyu membutuhkan Haisan untuk mengambil alih semua pekerjaan paviliun Changshui di kota Haihui. Tentu saja, Haisan tahu di mana paviliun Changshui ini. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa paviliun Changshui akan memiliki hubungan dengan Zhu Hengyu. Tapi secara acak, Haisan mengerti. Bukankah toko yang hanya mengumpulkan batu energi ajaib yang dilahirkan untuk iblis? Dan pemimpin Changshui yang membuka paviliun Changshui adalah Zhu Hengyu. Memikirkan hal ini, Haisan menyadari bahwa Changshui adalah mata-mata yang dimakamkan Zhu Hengyu dalam keluarga ular laut. Ini sudah terjadi, dan Zhu Hengyu tidak lagi bersembunyi di gunung bawah laut. Dia tidak hanya membawa semua hal tentang Changshui dan paviliun Changshui, tetapi dia juga menceritakan seluruh kisah tentang mengapa Haisan dan Xie Yu datang ke Pulau Tianmo saat ini. Setelah mendengarkan strategi Changshui, Haisan benar-benar tidak bisa menangis atau tertawa. Ternyata Changshui menipu dan menipu di bawah tandanya. Selain itu, kali ini ia ditugaskan ke Pulau Iblis dan menderita dari kesulitan besar ini, yang juga diinstruksikan oleh Changshui atas nama Gunung Laut. Seperti kata pepatah, semuanya tidak dapat diprediksi, Haisan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan diadu oleh dirinya sendiri. Hanya saja tidak ada gunanya marah sekarang. Pada saat ini, orang-orang gunung laut pada dasarnya adalah daging ikan di papan lengket, yang disembelih. Tetapi gunung bawah laut adalah gunung bawah laut, dan orang yang dipuji sebagai tuan pertama dari keluarga ular laut, bagaimana bisa kekurangan nyali. Bahkan jika Haisan mengkhianati keluarga ular laut, dia tidak memberontak terhadap keluarga ular laut. Kondisi pertama Zhu Hengyu dapat diterima oleh Haisan, itu karena proposal pertama Zhu Hengyu tidak membahayakan ular laut. Tetapi hal kedua ini berbeda. Dari sudut pandang Haisan, Zhu Hengyu melakukan ini dengan mengeksploitasi sumber daya keluarga ular laut secara telanjang. Haisan berpikir bahwa paviliun Changshui mengumpulkan batu ajaib untuk membangun sarang. Pada saat ini, tampaknya untuk perlombaan domba iblis. Ini memperkuat kekuatan musuh. Tidak peduli bagaimana air lautnya, gunung lautnya, tetapi dia tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Namun, setelah Zhu Hengyu mengatakan hadiah kepada Haisan untuk hal kedua, dia ragu-ragu lagi. Zhu Hengyu berjanji bahwa selama Haisan mengambil alih paviliun Changshui di kota Haihui, dia akan memberi Haisan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Pada mulanya, orang-orang gunung di luar biasa. Namun, setelah Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan muncul kriolites superior setinggi bukit, Haisan akhirnya goyah. Dan Zhu Hengyu secara khusus menunjuk ke bawah. Dia mengatakan gunung laut di bawah Pulau Setan ini adalah Vena Kriolite. Kultivasi membutuhkan banyak uang, dan kekhawatiran terbesar setelah Haisan mengkhianati keluarga kerajaan adalah bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli banyak hal untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang Zhu Hengyu telah memecahkan masalah ini untuknya.
Dengan urat kristal es itu mewakili kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia menyetujui hal kedua yang diminta oleh Zhu Hengyu, Haisan pada dasarnya tidak akan khawatir. Bagaimana ini tidak membuat hati Haisan bergerak? Bagaimanapun, Haisan dulunya adalah pangeran dari keluarga ular laut, perasaannya terhadap keluarga ular laut benar-benar berbeda dari yang ada di bawah. Jadi bahkan dengan godaan yang kuat, Haisan masih mengatakan bahwa itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Zhu Hengyu juga tahu suasana hati Haisan yang rumit, jadi biarkan dia mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dan sementara Haisan mempertimbangkan hal kedua, Zhu Hengyu juga mengatakan hal ketiga yang dia ingin lakukan. Hal ketiga yang Zhu Hengyu ingin Haisan lakukan terkait dengan hal pertama, dan dia perlu menunggu kekuatannya meningkat sebelum dia bisa melakukannya. Itu untuk membantu Xie Yu membalas dendam, dan membantu Xie Yu memenangkan posisi kepala keluarga Xie. Untuk masalah ini, Haisan tidak ragu-ragu. Sebagai keluarga arsitektur kuno, keluarga Xie masih sedikit terdengar. Setelah mendengarkan pengalaman hidup Xie Yu, Haisan tidak bisa menahan perasaan simpati. Meskipun situasi antara keduanya sebenarnya tidak sama, tapi Haisan masih sangat simpatik pada Xie Yu ini. Jadi untuk membantu balas dendam Xie Yu, Haisan masih berjanji. Namun, Haisan hanya berjanji untuk membantu Xie Yu membalas dendam, tetapi dia mengatakan dia ingin mempertimbangkan masalah membantu Xie Yu memenangkan rumah keluarga Xie. Haisan sangat menyadari bahwa Zhu Hengyu ingin membantu Xie Yu menjadi niat sebenarnya di balik kepala keluarga Xie. Adapun ide Zhu Hengyu, Haisan memang menebak. Sebagai keluarga arsitektur kuno, keluarga Xie selalu menjadi yang paling membutuhkan batu ajaib di antara ular laut. Karena ular laut sangat menyukai lingkungan yang gelap, sebagian besar sarang tempat ular laut hidup akan dibangun dengan benda-benda hitam. Di antara material hitam ini, Magic Stone adalah yang paling populer. Batu energi ajaib bukanlah bahan bangunan yang paling berharga di antara ular laut, tetapi merupakan bahan bangunan yang paling hemat biaya. Karena cadangan energi dari batu energi ajaib di laut tidak langka, dan warna gelap dan permukaan yang halus dari batu energi sihir juga sangat dicari. Karena itu, bahan yang paling banyak digunakan untuk sarang yang dibangun oleh ular laut setiap tahun adalah batu ajaib. Keluarga Xie, sebagai keluarga arsitektur kuno, secara alami memiliki permintaan terbesar untuk batu energi magis. Selama Xie Yu menjadi kepala keluarga Xie, Zhu Hengyu dapat menggunakan latar belakang keluarga Xie untuk mengumpulkan batu energi magis dengan berani. Dalam rencana Zhu Hengyu, peran pavilion Changshui pada dasarnya dapat diabaikan. Pada saat itu, Zhu Hengyu hanya perlu memberikan kriolite yang dikumpulkan kepada Xie Yu, dan kemudian membiarkan Xie Yu membeli batu energi ajaib atas nama keluarga Xie. Tidak ada yang akan meragukan mengapa keluarga Xie akan memperoleh batu energi ajaib. Namun, jika pavilion Changshui hanya mengumpulkan batu energi magis di masa lalu, itu pasti akan ditemukan oleh mereka yang tertarik. Jadi Zhu Hengyu harus menemukan cara untuk mengganti pavilion Changshui. Munculnya Xie Yu membuat Zhu Hengyu melihat kemungkinan. Munculnya gunung bawah laut membuat kemungkinan ini menjadi tujuan yang dapat dicapai. Lagi pula, dengan sumber daya laut dan pegunungan, ditambah dengan dukungan kuat Zhu Hengyu, dua musuh yang ingin mengalahkan Xie Yu sama sekali tidak sulit. Dan ketika Xie Yu benar-benar menjadi kepala keluarga Xie, dan tingkat gunung bawah telah mencapai ketinggian tertentu pada waktu itu, maka mereka berdua bisa bergabung dan melakukan kesepakatan yang lebih besar. Menurut Zhu Hengyu, keluarga Xie, sebagai keluarga arsitektur kuno, harus memiliki banyak sarang ular laut. Karena ular laut adalah hewan soliter, banyak orang membangun sarangnya di tempat yang sangat tersembunyi. Keluarga Xie adalah keluarga arsitektur. Selama orang-orang itu mencari sarang yang dibangun oleh keluarga Xie, maka keluarga Xie akan mencatat lokasi spesifik dari sarang ini. Pada saat itu, Xie Yu, sebagai pemilik keluarga Xie, memberi Haisan lokasi dari setiap sarang tersembunyi. Dan Haisan dapat mengambil para prajurit dan dengan paksa menghancurkan sarang-sarang itu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu bisa mendapatkan lebih banyak batu energi ajaib. Dan yang paling penting adalah bahwa batu ajaib yang dirampok ini tidak perlu menghabiskan kriolite untuk membeli. Bagaimanapun, bahkan jika Anda menyimpan vena kristal es, akan ada satu hari lekukan cepat atau lambat, sehingga Anda masih bisa menyelamatkan. Meskipun Haisan tidak bisa melihat gagasan tingkat kedua Zhu Hengyu, dia bisa melihat gagasan tingkat pertama Zhu Hengyu. Biarkan dia membantu Zhu Hengyu untuk mengumpulkan batu energi sihir, Haisan pasti tidak mau. Haisan masih tidak bisa melakukan bantuan semacam ini kepada musuh. Namun, kali ini kembalinya Zhu Hengyu membuat Haisan sekali lagi terguncang. Zhu Hengyu setuju dengan Haisan, selama dia membantu Xie Yu berhasil membalas dendamnya, dan mengambil posisi di mana keluarga Xie tinggal. Zhu Hengyu akan memberikan Haisan pil naga sebagai hadiah. Di Zihong dari ular laut, kecuali untuk raja dan pangeran ular laut, tidak ada yang tertarik pada Hualongdan. Hualongdan mewakili terlalu banyak. Diperoleh Hualongdan, tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, mencuci esensi dari kitab perubahan. Dan itu juga dapat mengubah garis keturunan, sehingga keluarga ular laut memiliki kesempatan untuk benar-benar mengubah naga.
Selama mereka bisa diubah menjadi naga, tidak hanya kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda, tetapi mereka juga akan menjadi naga yang mulia. Ini belum berakhir, Anda harus tahu bahwa orang yang membawa Hualong dan menjadi keluarga ular laut dari keluarga naga masih mempertahankan toksisitas sebagai keluarga ular laut. Dengan kata lain, mereka tidak hanya akan memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan fisik yang menakjubkan dari Dragon Rage. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki racun ular yang unik dan mematikan dari keluarga ular laut. Anda tahu kekuatan racun ular ini luar biasa. Antara dunia dan orang beracun, keluarga ular laut tak tertandingi. Dengan cara ini, selama ada kesempatan untuk menjadi naga, maka orang ini pasti akan menjadi yang kuat di antara naga Duron. Karena itu, godaan Hualong dan untuk keluarga ular laut terlalu besar. Orang-orang Haisan di sisi lain terkejut ketika Zhu Hengyu menyebut-nyebut Hualong dan Haisan tidak pernah membayangkan bahwa Zhu Hengyu bahkan tahu rahasia keluarga ular laut seperti Hualong dan. Tapi kemudian dia bereaksi, Hualong dan sudah menjadi rahasia umum, dan para dewa Hualong dan telah lama diturunkan di rakyat. Hanya keluarga kerajaan ular laut yang benar-benar dapat memiliki Hualong dan tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Karena Chang Sui sudah menyerah oleh Zhu Hengyu tahu bahwa Hualong Sibao dan Hualong dan masih normal. Namun, apa yang Zhu Hengyu katakan tentang memurnikan pil Hualong untuknya, Haisan tidak percaya sama sekali. Bagaimanapun, Hualong Sibao terlalu langka, bahkan jika itu adalah orang kerajaan seperti Haisan, dia hanya melihat dua dari mereka. Tapi kemudian Zhu Hengyu mengeluarkan 4 botol batu giok transparan dan menjentikannya ke depan mata Haisan. Nama Hualong Sibao tidak diketahui di antara ular laut. Belum lagi pangeran kedua yang terkenal Haisan. Setelah hanya sekilas, mata Haisan tidak bisa dilepaskan. Dia tahu bahwa itu adalah 4 naga asli Hualong. Haisan ingin tahu tentang asal-usul keempat naga di tangan Zhu Hengyu. Tapi bagaimana mungkin Zhu Hengyu memberitahunya untuk datang? Zhu Hengyu baru saja memberitahu Haisan bahwa selama dia berjanji akan melakukan hal ketiga, keempat naga kimia dan 4 harta karun ini, dia pasti akan mengubahnya menjadi pil naga kimia. Melihat 4 harta Hualong di depannya, Haisan jatuh ke dalam perenungan. Saya harus mengakui bahwa setiap hal yang dibutuhkan Zhu Hengyu, hadiahnya sangat menggoda. Apakah itu bahan obat langka dari keluarga ular laut, kriolites yang tak terhitung banyaknya, atau 4 naga yang berharga dan abnormal? Tidak peduli yang mana dari ini, orang-orang di gunung sangat menggoda. Tetapi jika dia ingin mendapatkan barang-barang ini, harganya sangat besar. Jika dia ingin mendapatkan ini, dia harus berjanji pada Zhu Hengyu apa yang dia ingin dia lakukan. Dan jika dia menyetujui apa yang Zhu Hengyu minta dia lakukan, dia akan mengkhianati seluruh keluarga ular laut. Meskipun Haisan menghakimi keluarga ular laut, dia masih menganggap dirinya sebagai anggota keluarga ular laut. Selain itu, kebencian yang diakumulasi oleh klan ular laut dan klan Mo yang lebih dari 1 triliun tahun sulit untuk dihilangkan. Kebencian semacam ini seperti air yang memenuhi api. Selama bertemu, air itu akan memadamkan api atau api akan mengeringkannya. Hanya satu dari dua pihak yang bisa bertahan. Selain itu, Gunung Shanghai menerima pendidikan keluarga kerajaan sejak usia dini, jadi dia membenci iblis domba bahkan lebih. Sekarang biarkan dia membantu klan domba iblis, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, Haisan terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ada banyak harta dan pil Hualong, tetapi ia harus mengkhianati keluarga ular laut. Di sisi lain, ia menolak godaan-godaan ini dan menjadi komandan ular laut biasa yang tidak ada yang tahu berjuang untuk keluarga ular laut. Pada saat ini, gunung bawah adalah satu langkah maju adalah surga, dan langkah berikutnya adalah neraka. Apakah dia surga atau neraka ada dalam pikirannya? Pada saat ini, orang-orang gunung terjerat. Menghadapi pilihan ini, Haisan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin mengkhianati ular laut, tetapi dia juga tidak ingin mati. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Haisan berusaha keras untuk mengatakan, "Bagaimana kalau kita diskusikan lagi?" Setelah mendengarkan Haisan, Zhu Hengyu mencibir. "Oke, kalau begitu aku akan berjanji satu hal lagi padamu. Aku akan membantumu menjadi kaisar klan ular laut." Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Haisan terkejut. "Apakah kamu ingin mengendalikan seluruh keluarga ular laut melaluiku?" Tapi Zhu Hengyu mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Aku tidak tertarik mengendalikan keluarga ular laut. Aku hanya ingin melakukan bisnis denganmu dan ular laut." Kata-kata Zhu Hengyu membuat Haisan sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu. Sebenarnya, kali ini pikiran Zhu Hengyu tidak begitu rumit. Dia hanya ingin Haisan menjadi kaisar ular laut dan memiliki tingkat perdagangan yang lebih tinggi. Kali ini, Haisan melewati perut pria itu dengan hati seorang penjahat. Pada saat ini, Haisan sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia masih harus berjuang untuk dirinya sendiri. Saya melihat Haisan menghela nafas berat dan kemudian berkata, "Aku setuju dengan semua yang kamu katakan. Tapi aku punya satu permintaan terakhir. Kamu bilang, Zhu Hengyu telah berjanji begitu banyak syarat, dan tidak masalah jika ada satu lagi, tapi Zhu Hengyu masih harus mendengarkan mengat apa yang ada di Haisan.
Karena kita adalah hubungan kerja sama. Lalu bisakah kamu mengendalikanku tanpa mantra ini? Hai-san, sebagai mantan anggota kuat dari kerangka perang 90 segmen, tahu bahwa apa artinya lampu emas ini. Dia tidak ingin menjadi budak dalam hidupnya. Setelah mendengar kata-kata Hai-san, Zhu Hengyu mencibir dan berkata, "Tidak, aku tidak percaya kamu. Hanya teknik jiwa kekaisaran yang benar-benar dapat meyakinkanku." Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Hai-san berkata dengan marah, "Kamu tidak bisa percaya padaku, bisakah aku mempercayaimu? Sepertinya bagi saya ini hanya omong kosong." Hai-san masih melakukan pukulan terakhirnya. Zhu Hengyu mendengus dingin dan berkata, "Tumbuhan itu ada di pavilion Changsui, kupikir kamu juga melihatnya. Kriolite juga ada di depanmu barusan. Ada juga produk Wolong Sibau yang asli. Adapun untuk membantu kamu menjadi kaisar ular laut. Apakah kamu pikir aku sekarang memiliki kekuatan untuk menekan kehendakmu dari badan pertempuran 90 segmen, apakah kamu dapat membantu kamu menjadi kaisar ular laut?" Kata-kata Zhu Hengyu langsung membuat Hai-san terdiam. Apa yang Zhu Hengyu katakan adalah benar. Sebenarnya, Hai-san tahu ini dengan baik, tetapi ketika dia berpikir untuk mengkhianati keluarga ular laut dan memperbudak orang, karakter Hai-san yang bangga masih belum dapat diterima. Hanya saja kali ini Zhu Hengyu tidak lagi memberinya kesempatan untuk tawar-menawar. Zhu Hengyu hanya diam sejenak sebelum melanjutkan. "Beri kalian 3 waktu bernapas. Entah setuju untuk diperbudak olehku. Kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan di masa depan. Kamu mati saja." Zhu Hengyu menganiaya orang-orang gunung, yang juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak tahu bahwa Hai-san tidak ingin diperbudak olehnya? Namun, agar aman, Zhu Hengyu harus memperbudak Hai-san. Jadi jika Hai-san tidak setuju untuk diperbudak olehnya, bahkan jika ada manfaat besar, Zhu Hengyu tidak akan membiarkan Hai-san pergi. Bagaimanapun, hidup lebih penting daripada kekayaan dan bahan langka. Hai-san sangat berbahaya, dan Zhu Hengyu tidak berjalan di atas tali. Selama orang mengetahui bahwa dia mengetahui rahasia keluarga ular laut, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi tanpa akhir. Karena itu, demi keselamatannya sendiri dan keselamatan orang-orang ini di Pulau Iblis, Zhu Hengyu hanya bisa mengadu Hai-san. Dari suara dingin Zhu Hengyu, Hai-san telah mendengar tekad Zhu Hengyu. Pada saat ini, Hai-san tidak punya ruang untuk bermanuver, dia hanya bisa membuat pilihan. Saya melihat gunung laut mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Aku berjanji semua permintaanmu." Tapi, Hai-san berhenti dan melanjutkan, "Tapi aku ingin kamu berjanji bahwa aku tidak akan pernah menghancurkan ular laut." Zhu Hengyu secara alami tidak memiliki komentar mengenai kondisi ini. Yang dia inginkan hanyalah perdagangan, dan Zhu Hengyu bahkan tidak berpikir untuk menghilangkan hal-hal seperti klan ular laut. Jadi setelah mendengar kondisi Hai-san ini, Zhu Hengyu setuju tanpa berpikir. Tapi Hai-san masih tidak percaya, dan dia ingin Zhu Hengyu bersumpah. Tetapi pada kenyataannya, Zhu Hengyu telah menyerah pada konsesi, dan semua yang telah setuju juga disepakati. Hanya saja Zhu Hengyu tentu saja membutuhkan bantuan pangeran kedua, tetapi itu tidak perlu baginya. Oleh karena itu, dalam menghadapi permintaan berulang dari pangeran kedua, dan lagi, Zhu Hengyu sudah mulai mudah marah. "Sekarang ini aku untuk pedang dan manusia untuk ikan." Zhu Hengyu memegang inisiatif mutlak. Selama dia tidak bodoh, dia tidak akan pernah membiarkan pangeran kedua membuat permintaan tanpa batas. Karena itu, di hadapan permintaan pangeran kedua, Zhu Hengyu sangat dingin. Itu selalu terjerat dan terjerat, berbicara tentang kondisi ini dan kondisi itu, yang jelas tidak seimbang. Jika ayah Zhu Hengyu masih hidup, dia mungkin bisa memperlakukannya seperti ini. Tetapi jelas bahwa Hai-san bukanlah ayah Zhu Hengyu atau leluhurnya. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Zhu Hengyu terbiasa dengan masalahnya? Entah mati atau menerima segalanya, tidak ada cara ketiga untuk pergi. Menghadapi Zhu Hengyu yang tangguh, Hai-san tidak bisa membantu tetapi bangkit. Seperti kata pepatah, pisau buatan manusia berpura-pura menjadi daging ikan. Sekarang, dia benar-benar tidak punya modal untuk membicarakan kondisi. Dalam keputusasaan, kemauan dari orang-orang gunung mulai perlahan melepaskan perlawanan. Dan Zhu Hengyu juga sopan, dan secara langsung mendesak cahaya emas pengumpul jiwa, dan melihat bahwa ke-10 otak terakhir juga ditempati. Sejauh ini, Hai-san benar-benar dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Dan saat semuanya berakhir, Zhu Hengyu juga duduk langsung di tanah. Pada titik ini pertempuran di medan perang hampir berakhir. Kecuali untuk beberapa tempat yang masih bertarung, sebagian besar udang, tentara, dan kepiting telah musnah. Zheng Xiaoyu secara alami tahu apa yang dilakukan Zhu Hengyu. Jadi ketika pertempuran akan segera dimulai, Zheng Xiaoyu datang langsung ke sisi Zhu Hengyu untuk melindunginya. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak mampu jatuh, dan Zheng Xiaoyu bergegas maju untuk bertanya tentang situasinya. Ketika Zhu Hengyu melihat Zheng Xiaoyu, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata dia baik-baik saja. Tetapi situasi di Hai-san sedikit lebih buruk sekarang. Setelah menderita erosi pedang haus darah 10 nafas, bahkan gunung bawah laut masih sangat tidak nyaman.
Jadi Zhu Hengyu meminta Zheng Xiaoyu untuk bergegas mengundang Zhu Xiaomei lagi. Dengan tampilan sihir Zhu Xiaomei yang harmonis, kondisi fisik Haisan akhirnya membaik. Menurut Zhu Xiaomei, selama Haisan berkultivasi selama sehari, seharusnya tidak ada masalah. Saat cedera Haisan pulih, Zhu Hengyu menyatukan Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan. Meski banyak kata, mungkin agak menyakitkan mengatakannya. Tetapi karena kerjasama terlibat dalam pandangan Zhu Hengyu, lebih baik menjadi penjahat di hadapan seorang pria terhormat. Beberapa keburukan harus diucapkan di depan. Kalau tidak bisa dikatakan langit-langitnya jatuh. Namun, jika mereka gagal memenuhi janji-janji mereka di masa depan, hubungan mereka akan dengan mudah jatuh ke titik beku. Di bawah arahan Zhu Hengyu, Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan tidak memerintahkan udang dan kepiting untuk mundur. Untuk desa iblis saat ini, beberapa udang, tentara, dan kepiting tidak lagi dapat mengancam mereka. Ketika itu terjadi, sejumlah besar udang, tentara, dan kepiting dapat menemani para prajurit desa Tianmo dan berlatih dengan baik. Ini dapat dianggap sebagai pelatihan pertempuran yang sebenarnya. Meskipun karenanya, banyak udang dan kepiting akan hilang. Namun nyatanya, kecepatan reproduksi lobster ini menakutkan. Selama keluarga ular laut mau, pasukan apapun bisa berlipat ganda. Bahkan jika habis, sejumlah besar dari mereka dapat direproduksi tahun depan. Oleh karena itu, keluarga ular laut tidak akan pernah menghargai udang dan kepiting yang tak terkatakan ini. Bahkan, selama bertahun-tahun, penduduk desa di pulau itu menderita akibat bencana lautan. Tetapi jika mereka benar-benar tidak memiliki manufaktur laut ini, mereka mungkin tidak lebih baik. Setiap tahun selama bencana laut, penduduk desa di pulau itu akan memburu sejumlah besar prajurit dan kepiting udang, mengambil udang dan daging kepiting, memasak dan mengeringkannya, dan menyimpannya sebagai makanan sehari-hari. Oleh karena itu, bencana laut belum berakhir, dan penduduk desa harus berburu sejumlah besar udang, tentara, dan kepiting sebagai cadangan makanan. Belum lagi, Xie Bing Crab akan terus menyerang. Belum lagi, bagaimana para pejuang desa iblis bertarung dengan udang dan tentara. Di sisi lain, Zhu Hengyu, Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan menemukan depresi tersembunyi dan memulai diskusi terperinci. Saat ini, tubuh iblis Zhu Hengyu hanya memiliki lebih dari 30 segmen. 30 segmen monster hanya bisa memperbudak 3 target. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak puas dan ingin memperbudak, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Target keempat hanya bisa diperbudak setelah tubuh sihir menembus segmen 40. Dan bahkan jika Zhu Hengyu masih bisa memperbudak, dia tidak akan terus memperbudak ular laut. Ada 3 jenderal dari keluarga ular laut, yang cukup untuk menyelesaikan semua kesulitan saat ini. Sekalipun beberapa budak lagi, itu tidak masuk akal. Setelah kuota habis, maka akan ada kesulitan di masa depan dan tidak ada cara untuk memperbudak ras dan target lainnya. Di Kol, di hutan lebat, Zhu Hengyu, Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan, keempatnya menemukan sudut yang dingin dan duduk. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir. Untuk sementara, Zhu Hengyu berkata dengan ekspresi sangat sedih, "Saya tahu bahwa untuk perbudakan saya, Anda semua tidak puas melalui mulut, sangat jebakan. Namun, hal ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun ada perbudakan, itu sebenarnya merupakan dasar untuk memastikan perdagangan antara kedua belah pihak. Kontrak jiwa ini sebenarnya seperti kontrak memastikan bahwa Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan tidak akan bertobat. Begitu mereka bertobat, selama Zhu Hengyu berpikir, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman." Meskipun, Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan tidak ada cara untuk melawan Zhu Hengyu. Tapi tetap saja kalimat itu, pisau buatan, saya ikan, ini fakta objektif. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan tidak bisa menahan senyum pahit. Memang, di hadapan perbudakan Zhu Hengyu, hati mereka menentang. Tapi tidak peduli bagaimana ditolak, tidak ada gunanya. Fakta ada di depan mereka, mereka tidak bisa melawan Zhu Hengyu. Melihat ekspresi pahit dari ketiganya, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, "Aku tahu, kamu semua siap dalam satu atau lain cara." Sebagai contoh, permukaan berpura-pura taat, tetapi bagian belakangnya pasif dan tidak bekerja. Namun, Zhu Hengyu tidak mudah dibodohi. Begitu mereka bekerja, Zhu Hengyu tidak bisa puas. Maka Zhu Hengyu mungkin tidak selalu menoleransi itu. Jika seseorang benar-benar mengabaikan pekerjaannya, Zhu Hengyu dapat menanggungnya sekali atau 2 kali. Tapi pepatah lama itu baik, ada lagi dan lagi, tidak lagi dan lagi. Begitu dia benar-benar membuat Zhu Hengyu marah, Zhu Hengyu tidak peduli untuk membunuh mereka. Dunia ini, siapapun yang pergi, akan tetap ada. Bunuh mereka dan perbudakan tujuan baru paling banyak. Bagi Zhu Hengyu, tidak ada tekanan sama sekali. Mendengarkan kata-kata mengancam Zhu Hengyu. Untuk sementara, tekanan di dalam Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan sangat hebat. Awalnya, mereka mengira telah menyelamatkan hidup mereka. Tapi jelas, semuanya tidak sesederhana itu. Zhu Hengyu memperbudak mereka, dan dia punya tugas untuk diselesaikan. Jika mereka mau bekerja keras, maka tidak ada masalah.
Tetapi jika ada orang yang membodohi orang dan menggiling pekerja asing, maka mereka akan menemukan diri mereka mati. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke wajah pangeran kedua. Melihat pangeran kedua dengan acuh tak acuh, nada Zhu Hengyu sangat jelas, kamu ingin aku bersumpah, bukan untuk memusnahkan keluarga ular laut, bukankah menurutmu proposal ini bodoh? Apa, kamu? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pangeran kedua terkejut dan marah. Tanpa menunggu pangeran kedua untuk berbicara, Zhu Hengyu melanjutkan, maaf, bahkan jika saya ingin memusnahkan suku ular laut, tetapi bisakah saya melakukannya? Bagaimana saya bisa menghancurkannya? Gunakan mulut saya. Ini. Mendengar Zhu Hengyu, Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan diam pada saat yang sama. Ya, Zhu Hengyu adalah seorang biarawan dari domba iblis. Di darat, iblis domba dapat memainkan kekuatan penuhnya. Tapi begitu memasuki laut, lalu yang lain. Domba yang jatuh ke air hanya bisa menjadi makanan orang hai, dan mereka tidak bisa melakukan hal lain. Bahkan jika domba iblis bukan domba, begitu ia memasuki laut, sebenarnya tidak jauh lebih kuat. Keterampilan satu tubuh, 10% tidak akan ditinggalkan. Apalagi ketika memasuki laut dalam tidak perlu membunuh orang lain, cukup tekanan air laut yang cukup membuat mereka susah berjalan. Ini akan menjadi kebetulan jika Anda tidak tenggelam hidup-hidup. Oleh karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu ingin merugikan suku Hai, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Kecuali Chang Sui, Xie Yu, dan 3 gunung bawah laut bersedia membantu Zhu Hengyu untuk menghancurkan ular laut. Kalau tidak, Zhu Hengyu benar-benar hanya bisa berdiri di pantai dan menyombongkan diri ke laut. Melihat ketiga orang itu terpana, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan memberitahunya dengan sabar. Sebenarnya, domba iblis dan ular laut sama satu sama lain. Iblis domba tentu tidak bisa masuk ke dalam air. Keluarga ular laut tidak bisa benar-benar mendarat di darat. Ambil contoh Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan. Begitu mereka mencapai pantai, kekuatan mereka tetap sama. Jika Anda membiarkan Zhu Hengyu melompat ke air, cobalah bermain melawan pangeran kedua. Begitu seseorang memasuki air, kecepatannya akan menurun secara eksponensial. Di darat, lebih dari 10 detik dalam 100 meter tidak lambat. Tapi begitu dia melompat ke air, dia bisa mencapai 100 meter minyak. Pangeran kedua berbeda, sekali di dalam air, kecepatannya akan lebih cepat dan lebih fleksibel. Serangan itu juga akan lebih ganas dan lebih ganas. Jika ular laut ingin menaklukkan negeri itu, ia pasti akan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Setan domba melambangkan layanan lautan, pada kenyataannya, mereka tidak berani memiliki ide ini sama sekali. Sebaliknya, jika klan ular laut dan klan iblis membentuk aliansi, suku domba iblis membantu suku ular laut untuk mendapatkan sumber daya di darat. Keluarga ular laut membantu keluarga domba iblis untuk mendapatkan sumber daya di lautan. Dengan upaya bersama dari kedua belah pihak, keduanya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan separuh upaya. Dengan sumber daya yang melimpah di lautan, domba-domba iblis akan bangkit dengan cepat. Dengan sumber daya yang melimpah di darat, keluarga ular laut juga akan melompat jauh. Oleh karena itu, kerjasama antara Zhu Hengyu, Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan sebenarnya saling menguntungkan, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Juga tidak sepihak, menjarah sumber daya ular laut. Mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, pangeran kedua tidak bisa menahan rasa malu. Saya mengajukan begitu banyak permintaan kepada Zhu Hengyu sekarang, tapi sekarang saya ingin datang, dan orang-orang tidak bermaksud begitu. Tapi, melihat Zhu Hengyu, pangeran kedua ragu-ragu dan berkata, jika ini adalah kerjasama, maka kita juga harus mendapatkan banyak manfaat dari perdagangan antara kedua komunitas. Mendengar kata-kata pangeran kedua, Chang Sui berkata, ya, sekarang tampaknya kita hanya secara sepihak mengekspor sumber daya ke klan domba iblis. Mengangguk kepalanya, Xie Yudao berkata, ya, untuk saat ini, tata letak Anda dipertimbangkan untuk klan domba iblis, dan kami belum melihatnya untuk melihat apa yang menguntungkan kita. Melihat Chang Sui, Xie Yu, dan Haisan, Zhu Hengyu menghela nafas tanpa daya. Memalingkan kepalanya untuk melihat pangeran kedua, Zhu Hengyu berkata, menurut Anda, apa yang harus saya lakukan untuk membantu Anda menjadi kaisar ular laut? Ini, wajah Zhu Hengyu bukan hanya pangeran kedua. Bahkan Xie Yu dan Chang Sui membeku pada saat bersamaan. Melihat Chang Sui, Xie Yu, dan 3 gunung bawah laut, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, apakah Anda berpikir bahwa berdasarkan 3 komandan Anda yang halus, Anda dapat menyatukan keluarga ular laut dan menjadi kaisar ular laut? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.